Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini Bu Ratih akan mengajak kalian belajar tema 7, subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Bismillah, berdoa dulu ya sebelum belajar. Selamat menyaksikan. Yang termasuk benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri benda hidup adalah bernafas, bergerak, tumbuh, membutuhkan makan dan minum, dan juga berkembang biak. Benda mati contohnya adalah batu, meja, kursi, dan pensil. Benda mati tidak dapat bergerak dan berkembang biak. Yuk simak cerita berikut ini. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Coba nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama teman-temanmu ya. Perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Untuk tanda yang pendek, dinyanyikan pendek. Untuk tanda yang panjang, maka dinyanyikan dengan nada panjang. Contohnya, Topi Saya Bundar. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, kita amati benda yang ada di sekitar kelasmu ya. Ada apa saja? Misalnya, ada Pak Guru, teman-teman, meja, kursi, tanaman, papan tulis, Garuda Pancasila, dan lain-lain. Nah, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Ada Pak Guru, teman-teman, dan tanaman. Kemudian, benda yang tak hidup adalah kursi, meja, papan tulis, dan juga Garuda Pancasila. Sekarang, coba kita kelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup ada Edo, Lani, Udin, bebek, dan ikan. Kemudian, contoh benda tak hidup antara lain ada tiang bendera, sekolah, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Selanjutnya, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, Lani termasuk benda hidup karena Lani memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. Yang kedua, Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup karena tidak memerlukan makanan, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang biak, dan tidak bernafas. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kalian sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya kan? Sekarang, mari kita mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan.
Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Tahukah kamu apa makanan yang disukai banteng? Coba cari informasinya ya. Cara banteng bergerak adalah dengan menggunakan keempat kakinya, dan makanan yang disukainya adalah rumput, terutama alang-alang. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kamu sukai? Apa saja sayuran yang kamu sukai? Yuk, buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut ini. Sayur. Coba kalian buat contoh kalimatnya ya. Contohnya, Benny suka makan sayur. Sekarang kata buah. Contohnya adalah Lani suka makan buah apel. Selanjutnya, amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Ada seekor kucing dari bayi, kemudian menjadi lebih besar, dan kemudian menjadi dewasa. Kemudian buah pisang dari tunas, kemudian mulai tumbuh lebih tinggi, dan kemudian berdaun banyak. Selanjutnya ada seorang manusia dari bayi, kemudian mulai merangkak, mulai berjalan, dan menjadi tumbuh besar. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga dewasa. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Contohnya, penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Betul, bunga Siti lebih tinggi dari bunga Lani. Contoh selanjutnya, kira-kira apa ya kalimat yang tepat? Betul, kalimat yang tepat, mobil-mobilan Benny lebih panjang dari mobil-mobilan Udin. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada seekor burung dengan anak-anaknya, kemudian ada seorang ibu menggendong anaknya, dan ada pohon pisang beserta tunasnya. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Banyaknya telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan dan keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 artinya 40 ditambah 7. 47 artinya 40-an ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan dan 7 menempati tempat satuan. Cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. 66 ditulis 66. 60-an ditambah 6 satuan. Jadi 66 artinya
60 ditambah 6. 6 menempati puluhan, 6 menempati satuan. Contoh kedua, 75 ditulis 75. Artinya 70-an ditambah 5 satuan. Jadi 75 artinya 70 ditambah 5. 7 menempati puluhan dan 5 menempati satuan. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Bu Ratih akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.